Apa yang terjadi ketika sebuah bintang kehabisan bahan bakar? Pertama-tama, anehnya bintang akan membesar hingga jutaan kali lipat ukuran aslinya. Saat inti bintang kehabisan hidrogen, bintang akan mengerut karena tarikan gravitasinya sendiri, tapi sebagian fusi hidrogen tetap berlangsung di lapisan atasnya. Saat mengerut, inti bintang akan memanas. Ini menyebabkan lapisan atas bintang ikut memanas dan mengembang. Diameter bintang pun bertambah. Semakin bertambah besar, bintang akan menelan materi apa saja, bahkan planet-planetnya sendiri. Para astronom sudah pernah mengamati bintang tepat sebelum atau sesudah menelan seluruh planet. Tapi sampai baru-baru ini, mereka belum pernah melihat proses itu sendiri. Para ilmuwan dari berbagai universitas melaporkan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, mereka berhasil menyaksikan bintang menelan planet. Dan peristiwa tragis ini terjadi bukan di galaksi yang jauh, melainkan masih di galaksi Bima Sakti, sekitar 12.000 tahun cahaya dari bumi. Para astronom melihat ledakan dari sebuah bintang yang masanya sekitar 0,8 sampai 1,5 kali massa matahari di dekat rasi bintang Aquila yang mirip elang. Bintang tersebut menjadi 100 kali lebih terang dari biasanya hanya dalam waktu 10 hari, dan setelahnya cahaya itu dengan cepat menghilang. Yang lebih menarik lagi, kilatan cahaya putih panas ini diikuti sinyal yang berdurasi lebih lama dan lebih dingin daripada kilatan cahaya pertama. Kombinasi ini hanya bisa berarti satu hal: bintang itu menelan planet di dekatnya. Planet apakah itu? Para astronom menduga itu merupakan planet super panas dengan massa 1-10 kali massa Jupiter. Planet seperti itu juga disebut Jupiter panas. Ini merupakan eksoplanet raksasa mirip Jupiter yang ada di tata surya kita dan hanya butuh waktu kurang dari 10 hari untuk mengitari bintang induknya. Planet yang kita bicarakan ini perlahan bergerak mengelilingi bintang itu sampai akhirnya tertarik masuk ke atmosfernya dan akhirnya terperangkap di dalam inti bintang yang hampir mati. Perjamuan galaksi ini terjadi antara 10.000 hingga 15.000 tahun lalu saat bintang itu berusia sekitar 10 miliar tahun. Dan mengingat usianya yang sangat tua, proses menelan itu sendiri terjadi secepat kilat dalam satu gerakan. Ini sangat berbeda dengan Jupiter panas lainnya yang dilahap perlahan-lahan oleh bintang induknya. Para astronom gak yakin apakah ada planet lain yang mengitari bintang ini pada jarak yang aman. Kalaupun ada, mungkin butuh ribuan tahun sebelum akhirnya planet-planet itu menjadi hidangan utama atau makanan penutup si bintang. Yang jelas setelah para astronom tahu apa yang harus dicari, mereka akan terus memantau terjadinya peristiwa kosmik serupa. Karena suatu hari nanti, planet kita dan juga sebagian dari tata surya akan mengalami nasib yang sama, semua yang ada di sekitar kita akan lenyap dalam sekejap. Tapi kamu bisa tenang dan bernapas lega karena peristiwa itu tidak akan terjadi sampai 5 miliar tahun lagi. Saat itulah matahari diperkirakan akan kehabisan tenaga dan mengembang begitu besar hingga menelan planet-planet dalam tata surya seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Jika manusia sudah berhasil mendiami planet lain pada saat itu, yang jaraknya paling tidak 10.000 tahun cahaya dari bumi, maka mereka akan bisa menyaksikan bencana ini. Matahari tiba-tiba menjadi jauh lebih terang dan melontarkan sejumlah materi keluar angkasa. Matahari akan menelan beberapa planet termasuk bumi sebelum akhirnya kembali seperti semula. Tapi bintang bukan satu-satunya objek di alam semesta yang menelan objek-objek angkasa lainnya. Ada monster kosmik lain yang melahap segala sesuatunya, bahkan cahaya. Sudah bisa menebaknya? Benar, yang kumaksud adalah lubang hitam. Tapi yang lebih menarik lagi, lubang hitam ini tidak hanya melahap segala sesuatu, tapi juga memuntahkannya. Belum lama ini, para ilmuwan mendapati lubang hitam supermasif di pusat galaksi Bima Sakti, tempat tinggal kita, tampak bocor. Kenapa hal ini sangat signifikan? Karena itu bisa berarti lubang hitam bernama Sagittarius A*, yang masanya 4,1 juta kali massa matahari ini bukanlah raksasa tidur seperti yang diduga sebelumnya. Dia mungkin masih aktif, dan kebocoran ini bisa jadi disebabkan karena lubang hitam tersebut cegukan ketika menelan awan gas.
Dalam penelitian ini, tim astronom menggunakan teleskop luar angkasa Hubble. Teleskop ini membantu mereka menemukan semburan yang tampak seperti obor tiup. Semburan itu mendorong awan hidrogen di pusat galaksi kita dan tampak seperti memuntahkan gas mirip selang yang diarahkan ke tumpukan pasir. Hal ini sering terjadi di sekitar lubang hitam aktif yang dikelilingi materi yang tertarik ke arahnya akibat pengaruh gravitasi yang luar biasa besar. Sebagian materi ini masuk ke lubang hitam, tapi sebagian kecil lainnya tersapu keluar oleh medan magnet yang kuat. Penelitian ini menunjukkan ketika awan gas raksasa berada terlalu dekat dengan lubang hitam supermasif, awan tersebut akan tertelan, kemudian lubang hitam itu bersendawa mengeluarkan semburan-semburan kecil materi. Gelombang Fermi mungkin merupakan hasil dari sendawa yang terjadi sekitar 2 hingga 4 juta tahun lalu. Tapi baru-baru ini, para ilmuwan menemukan gelembung gas panas raksasa yang bercahaya. Gelembung ini sejajar dengan semburan yang memanjang sejauh 35 tahun cahaya atau lebih dari lubang hitam supermasif. Para astronom menduga semburan itu bisa saja menghantam gelembung gas tersebut dan membuatnya mengembang. Nah, aku akan memberitahu sesuatu yang lebih menyeramkan lagi nih. Sepertinya ada lubang hitam yang saling memakan satu sama lain. Semacam itu, saat ini keduanya sedang berbagi makanan, tapi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Biar ku jelaskan lebih detail ya. Para astronom menemukan 2 lubang hitam supermasif yang sedang melahap materi kosmik dari 2 galaksi yang menyatu di luar angkasa yang jauh. Kedua lubang hitam raksasa itu ditemukan dengan bantuan teleskop Atacama Large Millimeter Submillimeter Array atau ALMA. Teleskop-teleskop ini berada di Gurun Atacama, Chili bagian utara. Para ilmuwan awalnya menggunakan teleskop ini untuk mengamati 2 galaksi yang menyatu sekitar 500 juta tahun cahaya dari bumi. Para astronom juga menemukan 2 lubang hitam raksasa tumbuh berdampingan tidak jauh dari pusat galaksi yang menyatu, yaitu UGC 4211. Tampaknya kedua lubang hitam itu bertemu ketika galaksi induknya bertabrakan. Salah satu lubang hitam bermasa 200 juta kali masa matahari. Sedangkan yang satunya lagi sedikit lebih kecil, yaitu sekitar 125 juta kali masa bintang kita. Meskipun tidak tampak secara langsung, kedua lubang hitam ini dikelilingi gugusan gas dan bintang-bintang yang bersinar terang. Semua ini terseret mendekat oleh tarikan gravitasi lubang hitam. Seiring waktu, 2 lubang hitam ini akan saling mengitari satu sama lain. Dan pada akhirnya, keduanya akan bertabrakan dan menciptakan lubang hitam yang lebih besar lagi. Para ilmuwan sudah mengamati kedua lubang hitam ini dari berbagai panjang gelombang cahaya dan sampai pada kesimpulan bahwa keduanya cukup unik. Jaraknya paling dekat satu sama lain dari semua lubang hitam yang pernah dilihat oleh para astronom. Jarak antara keduanya hanya 750. Matahari kita. Skenario pertama, peristiwa aneh baru aja terjadi. Semua channel TV dan berita sibuk ngebahas soal lubang hitam yang terus mepet ke bumi. Padahal biasanya posisi ini ditempati matahari. Bahkan cakram akresinya bisa terlihat dan rona langit di sekitarnya lebih terdistorsi. Berarti jarak objek ini sudah sangat dekat. Lubang hitam biasanya sangat jauh, sehingga kita nggak akan bisa melihatnya dengan mata telanjang. Tapi kali ini, kamu bisa mengamatinya tanpa bantuan teleskop. Kenapa lubang hitam bisa sedekat itu ya? Terus matahari kita ngilang kemana? Jangan-jangan ditelan lubang hitam. Matahari terletak di pusat tata surya dan posisinya terbilang strategis. Cahayanya mampu memberikan kehangatan tanpa ngebakar tubuh kita. Panasnya juga menawan tiap kali terbit di ufuk timur dan terbenam di ufuk barat. Sang surya telah memberi kita kehidupan. Objek terbesar di tata surya kita ini mencakup 99,8% dari massa totalnya. Dan ukuran matahari gede banget, yaitu lebih dari 1 juta kali lipatnya bumi. Mungkin nggak ya kalau matahari kita bakal berubah jadi lubang hitam? Kalaupun mungkin, kejadian kayak gini masih terlalu dini. Prosesnya pasti bakal berlangsung lama kan? Bintang besar akan meledak menjadi supernova di akhir masa hidupnya. Lalu, bintang ini akan runtuh sendiri dan mengecil. Ukurannya jadi mungil banget, tapi masanya terus bertambah sampai berkali-kali lipat. Makanya, gravitasi lubang hitam sangat kuat, hingga cahaya yang terlalu dekat nggak akan bisa lolos.
Semua bintang di alam semesta ini terus menyusut sampai akhirnya lenyap sendiri. Matahari kita kehilangan 4 juta ton massanya setiap detik, dan lambat laun, energi di alam semesta cuma akan dihasilkan dari lubang hitam. Objek misterius ini dikelilingi debu, gas, dan radiasi yang sangat membahayakan. Nggak kebayangkan kayak apa ngerinya kondisi di dekat lubang hitam? Semoga bumi kita dijauhin dari objek ini. Tata surya kita jadi gelap gulita tanpa panas dan cahaya. Merkurius dan Venus yang tadinya paling dekat dengan matahari aja langsung tertutup oleh lapisan es, apalagi bumi kita. Di zaman es baru ini, semua hal nggak akan bisa bertahan. Penolong yang ada mungkin hanyalah cakram akresi yang berputar sangat cepat hingga menghasilkan panas. Itu pun masih sangat berisiko. Kalau masa lubang hitam ini seberat matahari, semua planet akan tetap berada di orbitnya, termasuk bumi kita. Tapi kalau masanya lebih gede lagi, seperti yang tengah diamati oleh para saintis, tata surya kita akan langsung musnah. Skenario kedua, waduh, kenapa nih? Barusan kan masih siang bolong, kok tiba-tiba aja langsung gelap? Ini masih jam 2 siang loh, tapi semuanya udah gelap gulita. Bulannya juga kelihatan beda. Berita di TV melaporkan matahari kita telah hilang. Dan tahu-tahu, bulan kita nggak mengorbit bumi lagi. Posisinya sekarang berada di pusat tata surya. Dan waktu kita menjadi sangat singkat karena matahari sudah lenyap dari tata surya. Kita baru menyadarinya 8 menit 20 detik kemudian. Padahal perpindahan energi matahari dari inti ke permukaannya bisa berlangsung selama jutaan tahun. Tapi cahayanya mencapai bumi cuma selama 8 menit 20 detik setelah merambat sejauh 150 juta kilometer. Kurang lebih sejauh itulah jarak sang bintang dari planet kita. Kini bumi kita berada di luar zona Laik Huni. Di zona strategis ini, jarak planet ke bintangnya sangat pas, sehingga permukaan planet bisa mengandung air. Tapi setelah matahari pergi, sinarnya nggak akan sampai ke permukaan bumi. Dan lambat laun, planet kita akan berubah jadi batuan beku tanpa kehidupan. Tapi bisa aja kan, kita masih punya kesempatan untuk bikin teknologi canggih untuk menyuplai energi matahari. Dengan begini, kehidupan di bumi tetap lestari. Kalau nggak gitu, para saintis dari peradaban lain mungkin akan mengeksplorasi bumi jutaan hingga miliaran tahun kemudian. Tujuannya untuk mencari bukti kehidupan yang pernah ada di dalamnya. Kita pun akan melakukan hal yang sama pada Mars dan planet lain di tata surya. Mungkin suatu planet memang nggak pernah menaungi kehidupan sama sekali. Dan mungkin juga di sana ada bukti organisme yang pernah hidup. Gravitasi juga penting bagi kehidupan kita. Dan geraknya bisa sengebut kecepatan cahaya. Tanpa matahari selama sekitar 8 menit, semua planet akan terus mengitari pusat tata surya yang kosong. Hingga akhirnya planet di situ akan melayang-layang tak tentu arah di ruang angkasa. Karena gravitasinya nggak cukup kuat, bulan nggak akan mampu menahan bumi di posisinya. Sinarnya juga kurang kuat untuk menghangatkan dan menopang kehidupan kita. Satelit alami kita ini terus menjauh dan semakin nggak kelihatan. Tanpa bulan di dekat bumi seperti dulu, air laut cepat banget surut. Selain itu, planet kita jadi lebih berangin, bahkan tiupannya jauh lebih kuat. Dalam kondisi normal, kemiringan bumi kita sekitar 23,5 derajat. Dan dengan begini, kita bisa ngerasain perubahan musim dan cuaca. Tapi posisinya sekarang udah berubah total jadi sangat miring. Akibatnya, suhu bumi menjadi sangat dingin cuma dalam hitungan sepersekian detik. Waktu kita udah mepet banget. Orang-orang menjerit histeris karena panik. Dan sekitar 1 menit lagi, kita akan terlempar ke kegelapan tanpa ujung. Skenario ketiga, kita nggak tahu persis dengan kehidupan yang telah kita jalani, dan nggak ada seorang pun yang bisa memprediksinya. Tapi ternyata, bintang neutron raksasa telah menggantikan posisi matahari di pusat tata surya. Meski awalnya nggak kita kenali, objek ini kelihatan beda, sehingga matahari kita jadi lebih aneh dan mengecil. Detail lainnya udah dibahas di banyak berita, tapi sebetulnya kita nggak tahu prosesnya sama sekali. Mungkin matahari kita tersembunyi di balik bintang neutron itu, atau mungkin udah didepak entah kemana. Bintang neutron adalah objek langit terpadat yang kita ketahui. Masanya sekitar 2 kali lipatnya matahari, tapi ukurannya kecil. Diameternya cuma sekitar 15 km atau seukuran satu kota. Bintang neutron terbentuk saat bintang besar kehabisan bahan bakar dalam ledakan besar. Bagian intinya runtuh, sehingga partikel bermuatan positif dan negatif alias proton dan elektronnya ikut hancur menjadi neutron tanpa muatan.
Situasinya menjadi sangat sulit, dan sebenarnya kita tinggal nunggu waktu aja. Gravitasi bintang neutron 2 miliar kali lebih kuat daripada gravitasi bumi. Jadi, matahari baru kita ini akan menarik semua planet ke arahnya. Dan akhirnya, seluruh planet di tata surya kita akan hancur. Bahkan prosesnya telah berlangsung. Planet mulai meninggalkan orbit stabilnya karena tertarik oleh bintang neutron yang sangat kuat. Kondisinya langsung berubah jadi kacau balau. Dan parahnya lagi, bintang neutron bisa berputar lebih dari 700 kali setiap detik, sedangkan matahari kita berotasi tiap 27 hari sekali. Jadi, setelah menghancurkan semua planet, bintang ini akan terus berputar di seluruh alam semesta. Geraknya diperkirakan mencapai 1/5 kalinya kecepatan cahaya. Mungkin bintang ini sesekali akan melambat atau tersendat sih, tapi mungkin juga enggak. Setelah ribuan tahun, banyak bintang neutron mulai melambat kemudian padam. Tapi prosesnya nggak selalu begitu. Kalau bintang neutron berdekatan dengan bintang lain, ia akan mengorbit bintang itu kemudian melahap atmosfernya sampai runtuh. Lalu, bintang ini akan berubah menjadi lubang hitam raksasa dan matahari kita akan padam. Saat bintang neutron itu lahir, matahari sudah berumur 4,6 miliar tahun. Jadi sudah mencapai setengah dari masa hidupnya. Matahari telah membakar setengah hidrogennya dan masih memiliki cadangan yang cukup untuk dipakai 5 miliar tahun lagi. Menurut perkiraan, matahari akan padam saat ukurannya sebesar bumi, dan setelah kehabisan bahan bakar, sang bintang akan runtuh sendiri. Bobotnya masih tetap melar, tapi volumenya akan seperti planet kita. Kehidupan nggak akan terbentuk tanpa matahari, dan endingnya bisa dibilang sama aja. Tapi proses ini berlangsung sangat lambat, jadi kemungkinan manusia sudah nggak di tata surya ini lagi. Tapi bintang neutron bikin prosesnya berlangsung sangat cepat dan amburadul. Kalau ada bintang neutron yang lagi aktif di galaksi lain nun jauh di sana, kita cuma akan melihatnya dalam bentuk kedipan cahaya yang dinamakan dengan pulsar. Padahal di situ ada ledakan besar. Boom! Betelgeuse termasuk bintang raksasa merah. Bola plasma panas ini menjadi salah satu bintang terbesar sekaligus paling terang di galaksi kita. Ukurannya sekitar 500 kali lebih besar dari matahari, tapi bintang ini berdenyut, membesar, dan mengecil. Bahkan di puncak prosesnya, Betelgeuse bisa 800 kali lebih besar dari ukuran rata-ratanya. Kalau bintang ini diibaratkan sebagai ember, maka 300 jutaan matahari akan muat dimasukin ke dalamnya meskipun bobotnya cuma 17 kali lebih berat. Dan bumi kita berjarak sekitar 500 tahun cahaya dari sini. Oke sip, kita luncurin dulu pesawat luar angkasa tercanggih kita untuk terbang ke Betelgeuse. Dalam hitungan detik, kita sudah menempuh jarak sejauh 390.000 km menuju bulan atau setara dengan 9,5 kali keliling bumi. Pesawat yang ditenagai roket biasa akan sampai di sini setelah 3 hari. Kita sudah di dekat Mars nih. Penerbangan ke planet merah biasanya ditempuh selama 7 bulan. Sejumlah rover tengah melakukan pengamatan di permukaannya. Ada juga helikopter tanpa awak pertama, Ingenuity. Permukaan Mars 3 kali lebih kecil dari bumi, bobotnya juga 10 kali lebih ringan. Sebagian orang sedang mengupayakan koloni manusia di Mars dalam waktu dekat. Di luar Mars, kita perlu sering menghindar dan menangkis batu luar angkasa, tepatnya di sabuk asteroid. Di sini banyak serpihan dan objek luar angkasa dengan segala rupa dan bentuknya. Yang terbesar bernama Ceres, permukaannya sedikit lebih luas dari Argentina dan bobotnya sekitar 1%-nya bulan. Berat seisi sabuk asteroid kurang lebih 25 kali lebih ringan dari bulan. Selanjutnya, kita sampai di raksasa gas Jupiter dan Saturnus. Ukuran keduanya paling besar di seluruh tata surya kita. Bobotnya juga paling berat meski permukaannya nggak berwujud padat. Lalu, kita melewati Uranus dan Neptunus atau yang biasa kita kenal sebagai raksasa es. Di sisi luar tata surya kita ada si mungil Pluto, tapi sekarang statusnya udah tercoret dari kakak tata surya. Wah, kita udah menempuh jarak 7 miliar kilometer dari bumi. Probe New Horizons perlu terbang selama 9 tahun loh agar sampai di sini. Pegangan kuat-kuat ya, kita perlu ngebut. Yang ini namanya sabuk Kuiper. Di sini ada banyak asteroid dan bongkahan es yang diyakini sebagai materi awal pembentuk tata surya kita. Miliaran tahun lalu, seluruh dunia kelihatan seperti awan asteroid ini. Oke lah, kita perlu melanjutin perjalanan melewati ruang gelap untuk sampai di tepi tata surya alias heliosfer. Kita bergerak mengikuti angin surya, tapi angin ini mulai melambat dan bertabrakan dengan angin antar bintang lalu memanas. Nah, area ini disebut termination shock. Probe luar angkasa Voyager 1 sampai di termination shock pada bulan Desember 2004.
Kita terus bergerak ke tepian heliosfer dan masuk ke medium antar bintang yang juga disebut dengan helipause. Pada tahun 2012 lalu, Voyager berhasil melewati batas ini, kemudian menjadi objek buatan manusia pertama yang mencapai medium antar bintang. Tapi laporan dari Voyager tentang kejadian ini baru sampai ke bumi hampir 1 tahun kemudian karena jaraknya memang jauh. Voyager 1 perlu waktu 35 tahun untuk sampai di area ini. Nah, ini nih, prop ini kurang lebih sepanjang mobil dan seberat 2 sepeda motor. Di lambungnya juga terdapat plat emas berisi pesan dari manusia yang ditujukan ke peradaban di luar sana, kalaupun memang ada. Di dalamnya terdapat foto lanskap bumi, rekaman percakapan manusia, dan DNA kita. Pada tahun 2021, Voyager sudah beroperasi selama 43 tahun dan menempuh jarak sejauh 22,5 miliar kilometer atau setara dengan 152 kali jarak bumi ke matahari. Kecepatannya sendiri sengebut 61.000 km per jam. Kita semakin merapat ke bintang yang paling dekat dengan tata surya, yaitu Proxima Centauri. Lokasi kita sekarang ini sangat jauh dari bumi. Bahkan, cahaya pun harus menempuh waktu selama lebih dari 4 tahun untuk sampai di sini. Dan kalau cuma pakai roket biasa, perjalanan kita kali ini akan menghabiskan waktu selama 73.000 tahun. Emangnya kenapa sih harus terbang sampai jauh ke sini? Nah, di sini ada planet mirip bumi bernama Proxima Centauri b. Planet ini 10% lebih besar dari bumi dan sedikit lebih berat. Letaknya juga ada di zona Laik Huni dari bintang induknya. Jadi, di sini kemungkinan ada air yang berwujud cair dan terdapat kehidupan. Tapi bintangnya sendiri kadang mengeluarkan kobaran api, kilaunya juga bertambah hampir 1000 kali. Kalau sudah begini, planet akan memancarkan banyak radiasi hingga memusnahkan bentuk kehidupan yang ada di dalamnya. Kita sudah sejauh lebih dari 8 tahun cahaya dari bumi. Bintang paling benderang yang menghiasi langit malam kita dinamakan Sirius. Iya, serius. Saking benderangnya, bintang ini juga bisa diamati pada siang hari. Padahal, sebenarnya di situ ada 2 bintang, yaitu Sirius A dan B. Keduanya mengorbit pusat gravitasi yang sama. Dan bintang ini melesat ke tata surya kita dengan kecepatan 8 km per detik atau sengebut kecepatan maksimum supercar terbaik di bumi. Oke, stop! Kita sudah sampai di planet yang mungkin bisa dihuni sejauh 39 tahun cahaya dari bumi. Namanya TRAPPIST-1d dan bintang induknya berupa katai putih atau bintang dingin yang 10 kali lebih kecil sekaligus lebih ringan dari matahari. Di sekitarnya juga ada 7 planet. Tapi TRAPPIST-1d paling mirip dengan bumi. Planet ini cuma 30% lebih kecil dan 3 kali lebih ringan dari bumi. Tapi permukaannya berbatu-batu dan suhunya 9 derajat Celcius. Jadi saat berada di sini, enaknya pakai jaket tipis aja. Di sini juga kemungkinan ada atmosfer, pegunungan, laut, dan samudra. Dengan kata lain, kemungkinan kita bisa membentuk koloni manusia di permukaannya. Tapi untuk sampai di sini, kita perlu terbang selama 677.000 tahun dengan roket biasa. Wah, kita udah sampai di tujuan utama kita nih, Betelgeuse. Waktu tempuh ke bintang ini kurang lebih selama 8,7 juta tahun dengan pesawat luar angkasa modern. Bintang ini sangat jumbo, sampai-sampai pesawat kita cuma kelihatan seperti butiran pasir di hamparan pantai. Kita perlu merunut ke masa lalu untuk mencari tahu proses terbentuknya bintang ini. Awalnya ada nebula cantik berupa awan debu dan serpihan ruang angkasa dengan warna indahnya. Kemudian beratnya menyusut hingga memicu reaksi nuklir di inti nebula. Duar! Terbentuklah bintang baru. Awalnya, Betelgeuse sangat besar dan panas. Tapi kemudian, ukurannya menjadi stabil. Oke, kita amati bagian intinya. Reaksi nuklir di inti bintang menghasilkan panas dan energi yang sangat besar. Energi ini kemudian menghasilkan gaya pendorong dinding bintang dari dalam, sehingga membuatnya makin besar dan makin berat. Makanya, gravitasi mendorongnya dari luar, dan kalau kedua gaya ini saling seimbang, bintangnya juga ikut stabil. Tapi seiring waktu, Betelgeuse kehabisan helium dan hidrogen sebagai bahan bakarnya. Kemudian, unsur lain yang intinya lebih berat masuk ke reaksi nuklir. Saat terbakar, unsur tersebut menghasilkan banyak energi serta panas hingga gravitasi nggak mampu menahannya. Lalu bintang ini mulai membesar, jadi gitu proses yang terjadi pada Betelgeuse sampai sekarang. Karena ukurannya sangat besar, tepian Betelgeuse akan nempel ke sabuk asteroid kalau saja bintang ini berada di tata surya kita. Dan Betelgeuse akan terus membesar sampai bahan bakarnya benar-benar habis. Lalu gravitasi yang akan menahannya dan bintang ini akan menyusut hingga menghasilkan ledakan dahsyat.
Ledakan supernova akan sangat menyilaukan hingga cahaya Betelgeuse akan lebih terang dari bulan di langit malam. Untungnya, jarak bumi kita sangat jauh dari bintang ini sehingga ledakan ini kemungkinan nggak akan membahayakan kita. Arus materi kuat yang akan terpancar dari lokasi ledakan baru akan mencapai tata surya setelah 6 juta tahun. Meski begitu, angin surya akan menghentikan alirannya. Jadi kita masih aman dan Betelgeuse kemungkinan akan meledak 10.000 tahun lagi. Tapi beberapa ilmuwan menyatakan peristiwa ini baru akan terjadi 100.000 tahun lagi. Tapi sebelum Betelgeuse meledak, kemungkinan akan ada fenomena menarik lain. Gravitasi akan menekan inti bintang yang besar dengan kekuatan dahsyat sehingga terbentuk lubang hitam. Lubang hitam merupakan objek paling berat di alam semesta kita. Dan gaya gravitasinya sangat kuat, cahaya pun gak bisa lolos dari jeratannya. Lubang hitam Betelgeuse akan mulai melahap debu kosmik dan sisa-sisa bintang. Semua puing dan cahaya dari bintang lain akan membeku di dekat horizon peristiwa lubang hitam ini. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita akan bisa menyaksikan kelahiran objek misterius ini. Tapi kenyataannya, Betelgeuse terlalu ringan, jadi kemungkinan besar bintang ini akan menjadi katai putih yang perlahan pudar hingga nggak terlihat lagi. Sudah lebih dari 1 tahun sejak teleskop James Webb yang membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun untuk menyelesaikannya diluncurkan. Dan dalam waktu yang relatif singkat tersebut, peralatan yang sangat modern dan paling kuat dalam sejarah ini telah membuat banyak penemuan. Dengan mengamati alam semesta pada panjang gelombang inframerah, James Webb memungkinkan kita untuk melihat hal-hal yang belum pernah dilihat oleh teleskop lain. Tujuan utama dari peralatan yang luar biasa ini adalah untuk mempelajari pembentukan galaksi dan bintang-bintang yang muncul di alam semesta awal. Sebagai contoh, lihatlah tempat pembibitan bintang yang paling dekat dengan kita, yaitu area di ruang angkasa di mana bintang-bintang baru dilahirkan. NASA telah membagikan foto dari James Webb yang menunjukkan daerah pembentukan bintang kecil. Jika kamu mengamati foto ini dengan seksama, kamu akan melihat semburan yang keluar dari bintang-bintang yang masih bayi. Di sekelilingnya, awan debu kosmik yang berwarna-warni bertabrakan satu sama lain. Pemandangannya sangat memukau. Debu merah terdiri dari molekul hidrogen. Kamu juga bisa melihat kalau beberapa bintang memiliki bayangan seperti bayangan yang mengisyaratkan terbentuknya planet-planet. Sekilas foto tersebut tampak kacau, tapi para astronom menyatakan kalau tempat ini merupakan tempat pembibitan bintang yang relatif kecil dan tenang dibanding tempat lainnya. Banyak bintang muda di sana yang ukurannya mirip dengan matahari atau sedikit lebih kecil. Foto itu sendiri diambil dengan bantuan kamera inframerah dekat, NIRCam, milik Webb. Kamera ini merupakan kamera utama observatorium yang memotret alam semesta dalam 2 rentang inframerah yang berbeda. Penemuan menakjubkan lainnya yang berhasil ditemukan oleh teleskop Webb adalah molekul asap di galaksi jauh. Ini adalah pertama kalinya molekul seperti itu ditemukan begitu jauh dari planet kita. Galaksi yang dimaksud berada pada jarak 12,3 miliar tahun cahaya dari bumi. Galaksi tersebut kemungkinan besar terbentuk sekitar 1,5 miliar tahun setelah Big Bang. Meskipun jarak antara galaksi dan planet kita sangat jauh, para ilmuwan berhasil mendeteksi senyawa kimia yang ditemukan dalam jelaga atau asap. Dan ini merupakan hal yang cukup besar karena telah mendorong rekor untuk mendeteksi molekul yang serupa dan kompleks mundur sekitar 1 miliar tahun. Penelitian ini juga telah mengukuhkan kehebatan peralatan ruang angkasa yang paling keren sepanjang masa. Spektrometer ini berhasil membuat penemuan ini meskipun spektrometer yang diperlukan untuk pengukuran tidak bekerja secara maksimal setelah mengalami degradasi yang tiba-tiba dan mengejutkan. Teleskop James Webb juga telah membantu meningkatkan pemahaman kita tentang eksoplanet, yaitu planet yang mengorbit bintang lain selain matahari. Pada awal tahun 2023, teleskop ini menemukan eksoplanet pertamanya, LHS-47b. Planet ini berada pada jarak 41 tahun cahaya dari bumi dan memiliki ukuran yang hampir sama dengan bumi. Menurut NASA, saat ini James Webb adalah satu-satunya teleskop yang beroperasi yang mampu mengkategorikan atmosfer eksoplanet seukuran bumi. Tim peneliti di balik penemuan ini percaya bahwa hasil tersebut menggarisbawahi ketepatan teleskop itu. Mereka berharap teleskop ini bisa membantu kita menemukan lebih banyak lagi eksoplanet batuan yang mungkin bisa kita jadikan tempat tinggal di masa depan.
Meskipun pada pandangan pertama alam semesta terlihat kosong, sebenarnya alam semesta adalah tempat yang sangat sibuk, dan Webb memiliki semua instrumen yang dibutuhkan untuk melihat segala macam peristiwa kosmik yang terjadi di sana. Lihat saja foto WR124 ini. Bintang ini berada di puncak kehancurannya yang sangat dahsyat. Dalam foto tersebut, bintang akan mengalami supernova. Supernova terjadi ketika sebuah bintang kehabisan bahan bakar dan meledak di akhir siklus hidupnya, melepaskan awan debu dan gas panas ke angkasa. Bintang yang dipotret oleh teleskop Webb sedang berada pada tahap Wolf Rayet dalam kehidupannya. Itu adalah periode ketika bintang meluruhkan lapisan terluarnya sebelum menjadi supernova. Benda menakjubkan berikutnya yang ditemukan oleh James Webb adalah hibrida bintang planet dengan awan yang sangat aneh. Dunia aneh ini, VHS 1256b, sebenarnya merupakan katai coklat. Ukurannya lebih besar dari planet, tapi terlalu kecil untuk diklasifikasikan sebagai bintang. Planet ini memancarkan cahaya dan cukup panas, tapi masanya tidak cukup untuk melebur hidrogen menjadi helium seperti yang dilakukan bintang-bintang besar. Benda-benda angkasa semacam ini sebenarnya tidak berwarna coklat. Benda-benda ini muncul dalam berbagai macam warna, tapi sebagian besar tidak terlihat oleh mata manusia. Yang bisa kita lihat adalah cahaya yang dipancarkannya, dan bagi kita, cahaya itu tampak berwarna oranye gelap atau magenta. Katai coklat yang ditemukan oleh teleskop Webb ini ukurannya hampir 20 kali lipat ukuran Jupiter. Planet ini mengitari dua bintang katai merah, dan untuk menyelesaikan satu kali orbit, planet ini membutuhkan waktu lebih dari 10.000 tahun. Para astronom pertama kali mengetahui keberadaan eksoplanet yang tidak biasa ini pada tahun 2016. Tapi pada saat itu, mereka tidak mengklasifikasikannya sebagai katai coklat, dan karena itu, mereka tidak bisa menjelaskan cahaya kemerahannya yang membingungkan. Sekarang berkat teleskop James Webb, mereka tahu asal-usul objek tersebut. Kembali lagi ke awan-awan itu, seperti yang diketahui, awan di bumi terbuat dari uap air, tapi yang ada di katai coklat berbeda. Awan di katai coklat tampaknya terbuat dari pasir. Kelihatannya seperti pasir yang bagus dari bumi, tapi sebenarnya bukan. Awan-awan itu terbuat dari partikel-partikel silikat yang sangat kecil. Penemuan terbaru lainnya melibatkan beberapa galaksi besar yang diyakini para ilmuwan lahir tidak lama setelah Big Bang. Galaksi-galaksi itu seharusnya tidak ada di sana dan tidak ada yang menyangka akan menemukannya. Tapi teleskop antariksa James Webb berhasil menemukannya. Galaksi-galaksi ini yang bermassa sebesar Bima Sakti, penuh dengan bintang-bintang merah yang sudah matang. Para astronom telah menganalisis cahaya yang datang dari mereka dan memperkirakan usia mereka 5-700 juta tahun setelah Big Bang. Artinya, bintang-bintang itu terbentuk ketika alam semesta kita masih sangat muda, nyaris seperti bayi. Yang paling aneh dari galaksi-galaksi tersebut adalah ukurannya yang luar biasa besar dan usia bintang-bintang yang ada di sana. Data yang diterima teleskop tidak sesuai dengan gagasan yang sudah ada tentang seperti apa alam semesta dan bagaimana alam semesta berevolusi di masa-masa awal pembentukannya. Data yang diterima juga tidak cocok dengan pengamatan yang dilakukan Hubble sebelumnya. Dan di sini, James Webb telah memotret sebuah daerah yang jauh di luar angkasa dengan detail yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagian ruang angkasa ini dikenal sebagai gugus Pandora. Dalam foto ini, kamu bisa melihat 3 gugus galaksi yang sangat besar berkumpul dan membentuk sebuah mega gugus. Gabungan massa gugus-gugus ini bertindak sebagai lensa gravitasi yang kuat. Dan berkat efek pembesaran alami ini, para ilmuwan bisa melihat galaksi-galaksi lain di area tersebut. Para astronom menyatakan bahwa foto terbaru gugus Pandora lebih kuat dan lebih dalam daripada yang pernah mereka lihat. James Webb juga berhasil menemukan ribuan bintang muda yang belum pernah dilihat sebelumnya di nebula Tarantula. Formasi ruang angkasa ini mendapatkan julukannya karena penampakan filamen-filamen berdebu yang terlihat pada foto-foto sebelumnya. Nebula Tarantula merupakan area pembentuk bintang terbesar di grup lokal yang meliputi galaksi-galaksi yang paling dekat dengan Bima Sakti.
Foto-foto yang dihasilkan teleskop Webb telah membantu menjelaskan komposisi nebula Tarantula. Teleskop ini juga mendeteksi protobintang, yaitu bintang-bintang muda yang sedang dalam proses pembentukan. Para astronom menduga kalau protobintang ini pada akhirnya akan terbentuk dan membentuk nebula. Di antara penemuan-penemuan lain yang dibuat oleh teleskop James Webb, kamu bisa melihat kelahiran 50 bintang jauh. Beberapa di antaranya menggerakkan piringan protoplanet yang kelak akan membentuk tata surya yang jaraknya beberapa tahun cahaya dari tata surya kita. Ini satu lagi foto dari James Webb. Kamu bisa melihat lubang hitam supermasif yang masanya 9 miliar masa matahari. Lubang hitam ini sangat besar dan purba, sehingga para ilmuwan masih kesulitan untuk menjelaskan keberadaannya. Para astronom juga menemukan cincin debu, batuan, dan gas yang jauh mengandung bahan kimia yang disebut kation metil. Kation ini dikenal sebagai bahan penyusun molekul kehidupan dan merupakan bahan penyusun sebagian besar materi organik di planet kita. James Webb membantu para peneliti melihat badai pasir yang dahsyat di planet yang jaraknya 235 triliun kilometer. Para astronom sangat senang menemukan peti harta karun berisi partikel-partikel pasir kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang lihat ini. Apakah kamu mengenali gambar ini? Itulah yang disebut pilar-pilar penciptaan. Tapi, foto baru ini menunjukkan betapa bertaburnya bintang di area berdebu itu. Kamu bisa membandingkan foto baru ini dengan foto yang diambil Hubble pada tahun 2014. Ini adalah bukti kemajuan ilmiah yang menakjubkan. Ledakan radiasi gamma yang kuat cuma berlangsung setengah detik, tapi energi yang dilepas sangatlah besar, melebihi energi yang dihasilkan matahari kita dalam 10 miliar tahun. Ledakan singkat ini menerangi seluruh langit, lalu cahaya itu berubah menjadi cahaya yang jauh lebih lembut dan lebih tahan lama. Astronom meneliti fenomena ini dengan sinar X, radio, optik, dan gelombang inframerah. Ternyata manusia akhirnya melihat kelahiran magnetar untuk kali pertama. Magnetar ini mungkin terbentuk setelah dua bintang neutron bergabung. Fenomena ini menghasilkan kilonova, salah satu ledakan bintang paling terang dan paling besar. Cahayanya akhirnya mencapai planet kita pada 22 Mei tahun 2020 lalu. Bayangkan sebuah bintang besar setidaknya 5 kali masa matahari kita mencapai akhir hidupnya. Mungkin karena bahan bakar nuklirnya habis. Jika itu terjadi, bintang ini mulai mendingin, tekanan di dalamnya menurun, dan gravitasi mulai menekan ke dalam. Kemudian, massa yang lebih dari 1 juta kali massa planet kita kolaps dalam 15 detik. Saking cepatnya, gelombang kejut yang super besar membuat bagian luar bintang ini meledak dan menghasilkan ledakan cahaya menyilaukan. Ledakan kuat ini bernama supernova. Yang tersisa adalah inti super padat dengan kumpulan gas panas membentuk awan alias nebula yang meluas di sekitarnya. Jika mengembang cukup besar, sekitar lebih dari 10 kali ukuran matahari, kemungkinan besar bintang ini akan berubah menjadi lubang hitam. Kalau tidak, dia berubah menjadi bintang neutron. Pada dasarnya, ini adalah nukleus raksasa. Yap, bagian tengah atom. Sebagian besar bintang ini terbentuk dari neutron dan lebarnya jarang melebihi 32 km. Sebagai perbandingan, lebar matahari kita hampir 1,4 juta kilometer atau seperti 109 bumi dijejer bersebelahan. Tapi jangan sampai bintang yang relatif kecil ini menipumu. Bobot bintang neutron setidaknya 1,5 kali lebih berat daripada matahari kita dan punya medan magnet yang intens. Kalau kamu mengambil sesendok teh bagian dalam bintang ini, beratnya akan melebihi 1 miliar ton. Saking padatnya, bintang neutron menjadi objek paling ekstrem. Perhentian berikutnya sudah pasti lubang hitam. Saat bergabung, dua bintang neutron seringnya membentuk bintang baru yang lebih berat. Dalam hitungan milidetik atau bahkan kurang, bintang ini kolaps menjadi lubang hitam. Tapi para astronom yang meneliti rekaman kilatan cahaya di bulan Maret berpikir mungkin ada hasil lain. Mereka yakin sekali telah melihat sesuatu yang belum pernah diamati, yaitu kelahiran magnetar. Ini adalah bentuk langka dari bintang neutron dengan medan magnet ultra kuat. Magnetar ini 1000 triliun kali lebih kuat daripada planet kita. Medannya juga begitu kuat sampai bisa memanaskan permukaan bintang hingga 10 juta derajat Celcius. Sederhananya, magnetar adalah magnet terkuat di alam semesta.
Medan magnetnya dapat mengganggu objek di sekitarnya. Atom-atom yang kurang beruntung mendekati bintang seperti itu bisa meregang menjadi garis tipis. Kalau kamu yang berada beberapa ratus kilometer dari magnetar, nasibmu juga tak akan baik. Pertama, medan magnetnya akan mengganggu bioelektrik tubuhmu. Artinya, impuls sarafmu tidak akan berfungsi lagi. Bahkan, molekulmu akan berubah akibat pengaruh medan sang bintang. Pada akhirnya kamu akan lenyap. Jika melayang dalam jarak 160.000 km dari planet kita, magnetar mampu menghapus semua data yang ada di tiap kartu kredit di dunia. Ah, masa? Objek yang beratnya miliaran kali massa matahari pasti mudah ditemukan, bukan? Salah. Sayangnya tidak semudah itu. Begitu juga halnya dengan lubang hitam yang hilang. Tapi, mari kita pergi ke gugus galaksi Abell 2261 yang punya lubang hitam supermasif di pusatnya. Atau setidaknya, disitulah seharusnya ia berada. Masalahnya, fenomena ruang angkasa raksasa ini tidak bisa ditemukan. Lubang hitam supermasif adalah monster raksasa yang berputar-putar pelan di pusat galaksi induknya. Lubang hitam mengumpulkan awan gas dan debu di sekelilingnya yang membuat lubang hitam membengkak hingga mencapai ukuran yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Jika lubang hitam supermasif, kayak yang berada di pusat galaksi Bima Sakti, bergerak sedikit saja mendekati tata surya, maka kita akan mengalami kehancuran. Jarak antara objek besar ini dengan bumi bisa mencapai puluhan tahun cahaya dan tetap saja akan mendatangkan malapetaka bagi planet kita. Bumi bersama benda-benda lain yang membentuk tata surya akan ditarik ke dalam orbit lubang hitam dan ditakdirkan untuk berputar mengelilinginya selama-lamanya. Hei, siapa tahu ya kan? Jadi ada baiknya lubang hitam seperti itu menjauh dari kita untuk saat ini. Jadi, mari kita lihat apa yang terjadi dengan lubang hitam supermasif yang melarikan diri dari gugus galaksi raksasa berjarak 2,7 miliar tahun cahaya dari bumi. Para ilmuwan telah mencarinya dengan bantuan Observatorium Sinar X Chandra milik NASA dan teleskop luar angkasa Hubble. Tapi sejauh ini belum ada hasilnya. Masalah utama dalam menemukan lubang hitam adalah warnanya yang hitam. Dan ruang angkasa juga berwarna hitam. Ya, benar. Jadi tidak ada kontras apapun yang bisa membantu para astronom menemukan lubang hitam. Tapi para ilmuwan belum menyerah. Lagi pula, mereka punya banyak teknologi lain untuk menemukan lubang hitam, baik yang kecil maupun yang besar, di angkasa yang sangat luas. Sebagian dari metode ini melibatkan pengamatan bintang-bintang yang mengorbit lubang hitam. Kadang-kadang, yang diamati adalah sinyal gelombang gravitasi yang samar yang dihasilkan ketika dua lubang hitam bertabrakan. Tapi, teknik yang paling bisa diandalkan adalah dengan mengamati debu dan gas yang akan kolaps bersamanya. Masalahnya, lubang hitam adalah objek ruang angkasa dengan gravitasi yang sangat besar. Jadi, area di sekeliling lubang hitam biasanya sedikit kacau. Gas dan debu ditarik ke dalam jurang yang tak berdasar, memampat dan memanas. Dalam prosesnya, lubang hitam itu melepaskan banjir radiasi sinar X. Karena itu, para astronom mencari sumber sinar X yang sangat terang di alam semesta. Kemungkinan sumber-sumber tersebut merupakan embusan napas terakhir gumpalan materi raksasa sebelum menghilang ke dalam lubang hitam. Lalu, kenapa para ilmuwan tidak bisa menemukan tanda-tanda sinar X yang ditinggalkan lubang hitam di Abell 2261? Salah satu hal yang paling misterius dari lenyapnya lubang hitam ini adalah teleskop radio telah menemukan tanda-tanda adanya gumpalan materi super panas yang dilontarkan pada suatu waktu dalam kurun waktu 50 juta tahun terakhir. Gumpalan-gumpalan ini kemungkinan besar disebabkan oleh lubang hitam yang besar, yang saat ini tidak bisa ditemukan. Jadi, saat ini kita hanya bisa menebak-nebak. Mungkin dua lubang hitam berukuran sedang bertabrakan dan mendorong keluar si raksasa yang baru saja bergabung di pusat galaksi. Pengamatan bintang-bintang di galaksi tersebut menunjukkan adanya gumpalan materi yang sangat rapat beberapa ribu tahun cahaya dari inti galaksi. Mungkin itu adalah lubang hitam yang melarikan diri. Tapi sayangnya, tidak ada sinyal sinar X yang datang dari gumpalan tersebut. Atau, lubang itu mungkin masih ada di sana, di tempat yang seharusnya. Tapi dia, sedang tertidur. Kalau tidak mendapat pasokan gas dan debu baru, tidak ada yang bisa dimakan. Akibatnya, dia tidak bisa melepaskan banjir sinar X. Tapi sekali lagi, jawaban jangan ganggu, lubang hitam sedang tidur, tidak terlalu memuaskan. Kenapa lubang hitam tidak mendapatkan makanan dari luar angkasa?
apa yang terjadi 50 juta tahun lalu? Gumpalan materi apa yang melesat menjauhi pusat galaksi? Begitu banyak pertanyaan dan belum ada jawabannya. Setidaknya kita tahu seperti apa lubang hitam itu. Ya, agaknya sih. Sebenarnya, ini adalah bayangan cakrawala peristiwa lubang hitam yang terlihat pada materi super panas yang jatuh ke dalam lubang. Foto lubang hitam yang pertama kali dipotret pada tahun 2019. Tapi, data untuk pembentukannya dikumpulkan pada tahun 2017. Tim internasional yang terdiri dari lebih dari 200 astronom membutuhkan waktu 2 tahun untuk mengumpulkan foto tersebut. Kita bisa mengagumi fenomena luar angkasa yang menakjubkan ini berkat jaringan teleskop global yang luas yang disebut Event Horizon Telescope Collaboration atau disingkat EHT. Kenapa dinamakan demikian? Karena cakrawala peristiwa adalah titik tanpa kembali di pinggiran lubang hitam. Ketika sesuatu, misalnya materi, radiasi, atau cahaya mencapai batas ini, maka tidak ada cara untuk melepaskan diri dari cengkeraman lubang hitam. Nah, untuk memotret foto pertama lubang hitam, para ilmuwan menciptakan teleskop virtual yang ternyata sebesar planet kita dengan menggabungkan kekuatan 8 teleskop radio yang kuat. Tapi, ini bukan hal yang mudah. Para peneliti harus mengarahkan teleskop-teleskop itu secara simultan dalam urutan yang direncanakan secara cermat dengan bantuan jam atom yang dipasang di setiap teleskop. Selain itu, untuk meminimalkan kemungkinan hujan dan cuaca buruk, mereka bahkan membangun teleskop di area yang sangat kering, seperti Gurun Atacama di Chili dan Kutub Selatan. Pada setiap hari pengamatan, teleskop ini mengumpulkan data sekitar 350 terabyte. Itu 10 kali lipat jumlah data yang dikumpulkan setiap hari di penumbuk hadron raksasa. Tapi mari kita bahas lebih lanjut tentang lubang hitam itu sendiri. Ada lubang hitam bintang yang lebih kecil tapi lebih berbahaya daripada lubang hitam supermasif. Lubang hitam muncul ketika bintang yang kehabisan makanan bintang kolaps ke dalam dirinya sendiri. Jika sebuah bintang tadinya cukup besar, ia akan terus memampatkan diri dan memampatkan diri lagi. Dan tada! Lahirlah bayi lubang hitam bintang. Meskipun lubang hitam itu kecil, ia tetap saja 5 hingga puluhan kali lebih berat daripada matahari. Nggak kayak saudara-saudaranya yang masif, lubang hitam mini hipotetis bisa jadi sangat kecil, tidak lebih besar dari atom. Meskipun begitu, satu lubang hitam yang sangat kecil bisa saja memiliki massa 1000 mobil SUV. Salah satu teori menyatakan bahwa bertonton lubang hitam mikro bisa saja tercipta tepat setelah Big Bang dan awal mula alam semesta. Beberapa ilmuwan bahkan mengatakan bahwa ada beberapa lubang hitam mini yang melintasi planet kita setiap hari. Ada lubang hitam supermasif yang berada di tengah-tengah galaksi kita Bima Sakti. Namanya Sagittarius A-star dan massanya 4,3 juta kali lebih berat dari matahari. Tapi kita tidak akan ditarik ke dalam lubang ini. Jaraknya lebih dari 26.000 tahun cahaya dari bumi. Terlalu jauh untuk memberi pengaruh pada planet kita. Ngomong-ngomong, baru-baru ini para astronom menemukan kalau lubang hitam supermasif ini mungkin bocor. Kalau itu benar, berarti Sagittarius A-star bukanlah raksasa yang sedang tidur seperti yang diduga sebelumnya. Ia mungkin masih aktif. Dan kebocoran yang terekam oleh para ilmuwan bisa jadi merupakan lubang hitam yang sedang cegukan saat menelan awan gas. Mungkin kita harus menyendawakan bayi ini? Kalau kamu berada di dekat lubang hitam, bersiap-siaplah karena waktu akan melambat secara signifikan. Ini mungkin cocok untukmu kalau kamu tidak ingin bertambah tua, tapi jangan sampai dirimu ditarik ke titik tanpa kembali ya. Bahaya lain dari berada di sekitar lubang hitam adalah lubang hitam bisa saja berperilaku seperti gunung berapi galaksi. Dari waktu ke waktu, lubang hitam akan menyala. Tapi, alih-alih memuntahkan lava, lubang hitam justru menghasilkan energi yang sangat besar. Energi tersebut membuat lubang menganga di materi dan gas di sekelilingnya. Beberapa waktu lalu, para ilmuwan menemukan salah satu kawah terbesar di alam semesta. Teleskop radio dan sinar X mendeteksi lubang hitam supermasif yang membuat ulah bertahun-tahun yang lalu. Peristiwa itu terjadi di gugus galaksi yang jaraknya 390 juta tahun cahaya dari bumi. Kawah yang ditinggalkannya, yang sebenarnya merupakan lubang akibat gas panas di gugus tersebut, bisa memuat 15 galaksi Bima Sakti. Oke, aku nggak habis pikir. Aku pamit dulu ya. Wah,
kamu mau melakukan perjalanan menuju lubang hitam ya? Perbekalannya perlu banyak sekali nih. Karena lubang hitam yang terdekat saja berjarak 1011 tahun cahaya. Mutiara hitam ini terdapat di tata surya, namanya HR6819. Letaknya ada di antara orbit dua bintang lain. HR6819 juga bisa loh dilihat dengan mata telanjang. Para ilmuwan telah mempelajari sistem ini sejak tahun 1980-an. Tapi belum lama ini, si lubang hitam menyingkapkan rahasia terbesarnya. Ukurannya terbilang sangat kecil, meski begitu, masanya 4 kali lebih berat dari matahari. Dan jaraknya 2500 tahun cahaya lebih dekat dengan bumi dibandingkan dengan lubang hitam terdekatnya. Tapi santuy, bagi manusia, jarak 1000 tahun cahaya tidak terjangkau kok. Semisal, kita membuat model bumi dan matahari yang cuma berjarak 0,12 cm, maka kamu harus pergi sejauh 6,4 km untuk mencapai lubang hitam ini. Sebagai perbandingan, lebar galaksi Bima Sakti kita saja sekitar 100.000 tahun cahaya. Jadi, jarak 1011 tahun cahaya tak begitu jauh lah ya. Tapi, sebelum kamu pergi ke raksasa hitam ini, bagaimana kalau ku buat nyalimu ciut dulu? Lubang hitam adalah area pada ruang waktu. Objek apapun tidak bisa lepas dari orbitnya. Partikel, radiasi elektromagnetik, dan foton cahaya pun tidak bisa lolos darinya. Jadi tahu sendiri kan, kalau kamu memasuki objek berbahaya seperti lubang hitam ini, kamu tak akan bisa kembali. Proses terbentuknya lubang hitam ini juga sangat memukau. Saat kehabisan bahan bakar, bintang akan hancur oleh beratnya sendiri, lalu menjadi lubang hitam seperti lubang hitam supermasif di galaksi Messier 87. Masanya 7 miliar kali lebih berat dari matahari dan tertangkap Event Horizon Telescope pada bulan April 2019. Oke, kamu sudah beli tiket pesawat luar angkasa yang lebih ngebut dari kecepatan cahaya. Karena uangmu tidak bisa dikembalikan dan kamu juga tak mau buang-buang uang, sekarang saatnya bersiap-siap. Oh, tinggalkan saja barang bawaanmu di rumah ya. 3, 2, 1, sampai jumpa. Kamu meninggalkan orbit bumi, berpamitan pada bulan, dan tak lupa menghibur Pluto yang bersedih dengan bilang ukurannya cukup besar kok untuk mendapat julukan sebagai planet. Kemudian, kamu melewati jalur ruang angkasa yang gelap dan disinilah perhentianmu, lubang hitam. Pakaian luar angkasamu sudah kamu kenakan? Sebentar lagi kamu menuju ke sana. Objek pertama yang kamu lihat adalah horizon peristiwa. Medan gravitasi lubang hitam membelokkan cahaya di sekitar tepinya, jadi horizon peristiwa ini terlihat seperti croissant. Kalau sudah sampai di horizon peristiwa, kamu tidak akan bisa kembali. Kemungkinan terlihat juga kekacauan di cincin ini. Cahayanya bergerak ke berbagai arah karena kamu mendapat efek cermin. Tapi, kita masih belum tahu isi lubang hitam ini. Kirim drone saja. Medan gravitasi lubang hitam seketika menyedot drone-mu. Begitu memasuki horizon peristiwa, bentuk drone mulai berubah, memanjang seperti jalinan spaghetti. Semakin mendekati pusatnya, semakin panjang ukurannya. Geraknya juga terlihat melambat dan perlahan mendekati pusat lubang hitam. Inilah efek lain dari monster luar angkasa ini. Masa lubang hitam yang sangat besar tidak cuma membelokkan ruang, tapi juga waktu. Kalau kamu menggantung 1 jam di samping lubang hitam dan satunya lagi di dinding kamar tidurmu, kamu akan tahu kalau jarum detik di jam pertama hampir tidak bergerak, padahal 1 hari penuh telah berlalu di bumi. Dan semakin masif lubang hitamnya, akan semakin kuat efek perlambatan waktunya. Secara teori, kalau kamu punya pesawat luar angkasa yang bisa menahan gravitasi lubang hitam, kamu bisa terbang ke sana dan menunggu beberapa detik. Selama kamu menunggu, temanmu di bumi sudah melewati masa seumur hidupnya. Lampu di atas drone-mu menyala merah. Perubahan warna ini juga terjadi karena alasan yang sama. Jam yang ada jauh di dalam area gravitasi lubang hitam berdetak lebih lambat kalau diamati dari luar. Hal ini juga mempengaruhi panjang gelombang foton. Cahayanya terlihat merah karena gelombang warna merah paling panjang dalam spektrum cahaya tampak. Semua perubahan yang terjadi pada drone hanya berlangsung dalam hitungan detik, tapi bagimu seolah lambat karena dilatasi waktu. Oke, saatnya masuk ke lubang hitam. Inilah persiapan terakhirmu.
pakaian luar angkasa yang akan melindungimu dari radiasi Hawking. Radiasi ini terbentuk di lubang hitam karena efek kuantum di dekat horizon peristiwa. Radiasi Hawking mengurangi berat lubang hitam. Jadi, kalau lubang hitam tidak lagi menyedot massa dari benda-benda di sekitarnya, objek ini akan mengecil lalu hilang begitu saja. Oh ya, lubang hitam juga fana loh. Namun, radiasi Hawking bisa membakarmu hingga jadi abu. Kamu pun akan kehilangan kesempatan untuk melihat lubang hitam dari dalam. Oke, yuk kita selesaikan saja perjalanan sejauh 1011 tahun cahaya itu. Satu lompatan besar dan kamu tertarik ke dalam medan gravitasi lubang hitam. Saat inilah kamu tidak akan bisa kembali. Tapi dengan jarak segitu, kamu bisa kok membuat orbitmu stabil sehingga kamu bisa mengorbit lubang hitam seperti bulan mengelilingi bumi. Lebih tinggi sedikit saja, kamu akan terlempar ke angkasa yang tak berujung. Dan lebih rendah sedikit saja, kamu akan terseret masuk ke lubang hitam. Jadi secara teori, inilah jarak ideal planet. Dengan jarak ini pula, planet bisa dihuni kalau memenuhi semua syarat yang diperlukan. Beberapa menit telah berlalu, kamu pun mendekati horizon peristiwa. Coba lihat ke bawah, tubuhmu sangat panjang dan menyerupai spaghetti. Lihat sekelilingmu, cahaya gemintang menyala biru. Ini disebut pergeseran biru gravitasi. Saat kamu terlempar ke lubang hitam, medan gravitasinya menarik foton cahaya ke bawah sehingga memberinya energi. Panjang gelombangnya semakin pendek, lalu foton merah berubah menjadi biru dan semuanya mulai tampak berwarna biru. Nah, kamu sudah ada di bagian luar horizon peristiwa dan kamu cuma bisa melihat seberkas cahaya biru berbentuk bulat di atasmu. Sayangnya, dalam beberapa saat kamu tak akan bisa melihatnya. Jadi, kamu telah bertahan dalam medan gravitasi yang kuat di lubang hitam dan radiasi Hawking tidak membakarmu hingga jadi abu. Oke, sekarang kamu berada di pusat objek paling misterius di alam semesta. Kamu bisa melihatnya dari dekat dan ini bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Disinilah tempat tergelap yang pernah kamu datangi. Hukum fisika pun tak lagi berlaku. Secara teori, waktu di sini berjalan sangat lambat sehingga planet asalmu tidak lagi ada. Dan lubang hitam baru bisa muncul menggantikan matahari kita. Kamu masih hidup kok, selama persediaan oksigen di baju pelindungmu mencukupi. Tapi bagaimana jika benda kosmik ini sebenarnya berupa lorong menuju tempat lain di alam semesta? Begitulah menurut teori populer, tapi para ilmuwan masih belum bisa memastikannya. Kalaupun benar, setelah beberapa saat, kamu akan melihat cahaya biru lagi. Dan kamu akan terjatuh lagi seperti sebelumnya, hanya saja secara terbalik. Setelah meninggalkan singularitas atau pusat lubang hitam, kamu akan berada di horizon peristiwa. Cahaya dari bintang yang menyala biru berangsur-angsur jadi merah. Kamu bisa merasakan getaran dan kehangatan dari radiasi Hawking. Tapi kemudian, kamu terlempar ke angkasa luar, mungkin menuju suatu galaksi yang jauh. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa kamu akan berinteraksi dengan bentuk kehidupan yang belum diketahui sebelumnya? Atau manusia tidak bisa bertahan dalam kondisi yang ada di sana? Mungkin kamu tidak sedang berada di luar angkasa lain, tapi di alam semesta paralel. Ada juga loh teori seperti ini. Menurut teori ini, lubang hitam merupakan portal menuju dimensi lain. Sederhananya, ada banyak sekali salinan alam semesta kita. Setiap kali kamu dihadapkan pada pilihan, kembaranmu dari alam semesta lain memilih hal lain. Tapi kalau itu sih, kita biarkan saja sutradara film-film super keren yang memikirkannya. Saat ini, perjalanan menuju lubang hitam sangat mustahil dilakukan oleh umat manusia. Kita bahkan tidak bisa mencapai lubang hitam yang terdekat. Tapi suatu hari nanti, kita akan tahu sifat objek luar angkasa ini secara mendalam dan mungkin pengetahuan ini akan membuat kita lebih maju dan menjadikan kita sebagai peradaban multigalaksi.